Oke, jadi tadi kalian sudah mengamati kalender yang Ibu pegang tadi, dan kalian menyebutkan di dalam kalender ini ada hari, ada angka, dan ada bulan. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang ordinal numbers. Seperti yang Ibu katakan tadi bahwa hari itu dibagi menjadi dua, yaitu cardinal numbers sama ordinal numbers. Tapi hari ini yang kita akan belajar itu tentang ordinal numbers. Oke, kalian sudah melihat di papan tulis yang Ibu tuliskan. Di sini ada ordinal. Nah, ordinal ini dia itu menyatakan suatu urutan atau tahapan. Contohnya, mungkin kalian pernah melihat, kalau di angka ini kalian lihat angka 1 kalian masih menyebutkannya dengan 1. Tapi kalau di ordinal numbers, kalau kalian melihat angka 1 atau angka 2, pengucapannya itu bukan 1 tapi first untuk yang pertama, dan yang kedua itu namanya second kalau diucapkan dalam bahasa Inggris, dan yang ketiga itu third. Nah, kenapa di sini ada ST, ND, dan RD? Itu berawalnya dari, kalau yang pertama, kalau yang satu kan first, jadi ada kata terakhirnya itu ST. Jadi kalau dituliskan satu ST, dan yang kedua dan nomor 2 juga yang ada tulisan ND itu diambil dari second, ND, kata terakhir, huruf terakhir dari second. Dan begitu juga untuk nomor angka 4 fourth, kalau angka 5 jadinya fifth, bukan 5 lagi. Dia kalau di ordinal numbers, angka 5 ini penyebutannya berbeda, bukan lagi 5 tapi fifth, ada th-nya. Dan untuk angka puluhan, kalau ada 21, cara pengucapannya bukan 21 tapi 21st, sama juga sama 33. Jadinya bukan 33 tapi 33rd. Oke. Jadi di sini ada juga contohnya. Sekarang kita mencoba untuk membuat sebuah kalimat sederhana. Contohnya seperti ini. Is she the second daughter? Nah, is she the second daughter artinya apakah dia anak perempuan kedua? Nah, di sini second ini maksudnya kedua, bukan bukan dua dalam dua angka ya, tapi dalam dua untuk menyatakan suatu urutan atau tahapan. Dan contoh yang kedua itu adalah, this is the first time I visit Bromo. The first time ini, first di sini inilah yang dinamakan ordinal numbers, pertama kali. Jadi kalau first di sini pertama kali bukan one tapi first. Dan untuk menanyakan tanggal juga, kalau di sini Ibu memakai dua aksen, ada aksen British sama aksen American. Nah, contohnya di sini August 17. Nah, kalau di British jadinya it is the 17th of August. Nah, kalau di British ini bulannya dulu, tanggalnya dulu yang duluan, baru bulannya. Nah, kalau di American, kalau sebutkan 17 Agustus jadinya it is August the 17th. Jadi kalau di American itu bulannya dulu baru tanggal. Oke, tadi kalian sudah melihat contohnya, dan sekarang Ibu mau kasih kalian satu soal. Nah, ini coba tuliskan atau April tanggal 16. Terserah mau pakai yang British apa yang American. Ya, jadi siapa namanya? Oh, Elma. Oke. Jadi di sini kita akan menggunakan American ya. Kita menjadinya iris April the 6th. Ya. Oke, tadi Ibu sudah memberi kalian soal tentang 16
April 16. Jadi kalau ibu pakai yang American ya, it is April the 16 jadinya. Nah, jadi kalau April 16 jadinya it is April the 16. Oke. Jadi jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang ordinal numbers atau yang menyatakan suatu urutan atau tahapan itu adalah ini ya. Jadi misalkan nih kalian mau bilang saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kalian harus kalau dikalimatkan jadi ordinal itu I am the second child of 3 siblings. Bukan I am the 2 child of 3 siblings. Itu kalau dalam ordinal itu salah ya. Jadi kalian itu harus memakai kata second. Oke, Ibu kira pembelajaran ordinal numbers untuk hari ini cukup, dan untuk lebih mengasah kepekaan kalian atau pemahaman kalian tentang materi hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas atau homework. Kalian membuat kalimat sederhana tentang ordinal. Jadi minggu depan Ibu akan mengecek homeworknya. Jadi karena the time is up, see you next week. Jadi pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu harap kalian semua memahami apa yang sudah kita belajar hari ini, dan ingat kerjakan homeworknya ya. Nanti Ibu akan mengeceknya. Jadi karena waktunya sudah habis, terima kasih atas kehadirannya di kelas Ibu. Terima kasih.